live streaming YouTube MF Indonesia. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, and comment YouTube MF Indonesia. Kembali lagi dengan kita di channel YouTube MF Indonesia. Dan saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe channel YouTube MF Indonesia, karena dengan subscribe berarti rekan-rekan semuanya mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Dan kita akan lanjut berbincang-bincang kepada Bapak Supriyadi. Dan seperti yang saya bilang sebelum iklan tadi, Pak, kenapa kok atau apa alasan Pak Supriyadi kenapa kok memilih marketnya itu India? Ya, terima kasih. Pertama karena hampir sebelum saya memulai Traveling Kompas, saya bekerja di salah satu travel agent yang juga menangani market India sebelumnya. Dan saya menangani market India itu kurang lebih sudah sekitar 6 tahunan. Jadi saya cukup punya network di situ. Dan kedua adalah yang menjadi pertimbangan dari sisi populasi di India itu nomor 2 setelah Cina di dunia. Jadi marketnya sangat besar. Dan ketiga, market India itu lumayan cukup instan. Jadi kita ditunjang dengan network yang ada dan dengan jumlah populasi yang ada, kemudian dari sisi volume dan dari sisi marketing bisa dibilang seperti itu ya, kita bisa cepat untuk mendapatkan wisatawan dari India seperti itu. Oh, siapa? Berarti kalau seumpama menangani tamu dari India seperti itu menggunakan bahasa India atau mungkin bahasa Inggris yang digunakan, Pak? Saat ini menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris banyak sekali digunakan oleh masyarakat India karena India sendiri kan merupakan negara persemakmuran daripada Inggris kan, seperti itu. Nah, kemudian apa sih Pak kesulitannya saat menghandle tamu dari India seperti itu, Pak? Yang menjadi kendala pada saat kita menangani tamu India adalah dari sisi tamunya itu sendiri, Mas. Jadi dari sisi timing atau waktu. Karena bisa dibilang sekitar 80% tamu-tamu India itu sering ngaret. Jadi misalkan begini, secara operasional seharusnya sebuah program tour harus berangkat jam 9 dari hotel gitu kan. Tapi kenyataannya mereka baru keluar dari kamar itu jam 12, sedangkan mereka harus melakukan full day tour atau tour yang harus mengunjungi beberapa objek wisata dan harus selesai dalam 1 hari seperti itu. Jadi jamnya molor banyak gitu ya Pak ya dia. Iya, dan mereka biasanya walaupun mereka baru muncul jam 12 ke lobi gitu misalnya lobi hotel, mereka harus mendapatkan semua objek wisata, harus mengunjungi semua objek wisata yang sudah disebutkan di dalam program.
Wow. Nah, kemudian Pak, jika seumpama kan tadi juga jamnya sudah berkurang banyak karena motor tadi, Betul. dan mereka meminta untuk mendatangi semua destinasi wisata yang disebutkan di program. Kemudian langkah bagaimana yang diambil dari Pak Supriyadi dan tim untuk menangani hal seperti itu, Pak? Oke, jadi sebelum berangkat, tim kami, driver ataupun guide, akan menjelaskan tentang rutenya kepada yang bersangkutan, wisatawan atau tamu yang bersangkutan, bahwa beberapa objek wisata akan tidak bisa dikunjungi. Terus kita kemudian akan menyampaikan apakah di hari yang lain ada program yang rutenya sama dengan program yang sebelumnya atau yang program yang hari ini harusnya dilakukan gitu. Nah, apabila ada program yang sama dan memungkinkan untuk memasukkan destinasi wisata tersebut di hari berikutnya, maka kita akan sampaikan bahwa kita akan memasukkan beberapa destinasi wisata yang tidak dapat dikunjungi karena mereka molor, bukan karena kesalahan daripada timnya kita, di hari yang lain. Begitu. Apabila ternyata tidak ada program di hari yang lain yang rutenya sama dengan program yang hari ini, begitu. Contohnya, maka dengan berat hati mereka harus memilih, mereka mau mengunjungi mana saja, harus membuang salah satu tujuan wisata yang mereka harus kunjungi karena waktunya tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian Pak, apakah juga pernah dialami oleh Bapak Supriyadi? Kan tadi seumpama tidak ada rute di hari berikutnya yang tidak jalan dengan rute yang terlewatkan tadi, tapi Betul. juga tamunya itu tidak mau untuk menghilangkan destinasi yang hilang tadi. Apakah juga pernah kejadian seperti itu, Pak? Sering sekali, Mas. Sering sekali. Jadi market India itu sangat unik ya. Jadi kita harus benar-benar spesifik dan berdasarkan data gitu kan ya. Pada saat mereka tetap ngotot bahwa mereka harus mengunjungi tempat wisata seperti itu, karena begini, di Bali contohnya pura gitu kan, atau di beberapa daerah adalah candi seperti itu. Itu kan ada waktu berkunjungnya. Jadi dari mereka buka dari jam 9 sampai maksimal rata-rata jam 6 sore sudah tutup gitu. Sedangkan beberapa tamu India karena mereka mengasumsikan sama dengan yang ada di India. Kalau pura yang ada di India atau temple yang ada di India itu 24 jam buka. Jadi orang bisa kapanpun mengunjungi pura tersebut, tapi di Bali kan tidak. Apabila mereka ngotot, ya tetap kita antarkan, walaupun kadang sampai malam gitu ya. Driver atau tim kita akan mengantarkan sesuai dengan yang ada di program. Dan namun sebelumnya kita sudah informasikan bahwa tempat tersebut akan tutup, seperti itu. Jadi tetap diantar. Jika masih tetap diantarkan walaupun tidak bisa masuk seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi mereka biar melihat sendiri gitu. Iya. Kemudian dari tamu-tamu yang Bapak handle itu mayoritas itu destinasi yang paling digemari itu di mana Pak? Kalau Bali sendiri merupakan salah satu top destination ya untuk market India dan salah satu tujuan wisata yang mereka yang paling digemari adalah satu Nusa Penida, Pulau Nusa Penida, kemudian untuk day tour-nya, kemudian Pura Tanah Lot, kemudian Kintamani merupakan daerah pegunungan. Terus kemudian ke water spot itu yang paling banyak mereka gemari. Kemudian terus kalau di luar Bali sendiri ada beberapa karena kita menangani Indonesia bukan hanya Bali saat ini. Jadi ada Bali merupakan yang nomor 1, kemudian Gili Trawangan itu menjadi second destination untuk market India. Kemudian disusul dengan Jakarta dan Yogyakarta.
Oh, jadi tidak hanya di Bali, tetapi sampai seluruh Indonesia juga ikut dihandle oleh Bapak Supriyadi, Pak? Iya, betul. Kemudian Pak, jika sampai di seluruh Indonesia, kan pastinya juga membutuhkan transportasi, kemudian juga makan, nginap, hotel. Itu bagaimana cara mengcover jika di seluruh Indonesia seperti itu, Pak? Ya, kita saat ini sudah memiliki kontrak kerjasama ya secara langsung dengan pihak hotel yang ada di luar Bali pun, pihak transportasi, pihak guide, dan pihak restoran. Jadi dari tim kami akan menghubungi baik itu hotel secara langsung ataupun restoran ataupun pihak transportasi yang biasanya kalau di luar Bali pihak transportasi itu juga menyediakan jasa untuk guide-nya juga. Oh, jadi sudah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan tour yang ada di... Betul. Dan di beberapa daerah kita juga bekerjasama dengan teman-teman local travel agent. Wow, jadi jaringannya juga sudah sangat luas sekali begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, rekan-rekan semuanya, habis ini saya akan mengulik atau mungkin akan bertanya lebih dalam lagi jaringan atau mungkin yang dimiliki oleh Bapak Supriyadi. Tetapi jangan kemana-mana, kita saksikan pariwara berikut ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang masih bergabung bersama kami. Dan saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya yang belum subscribe, mohon subscribe channel YouTube MF Indonesia. Karena apa? Karena dengan subscribe berarti rekan-rekan semuanya mendukung channel MF Indonesia untuk lebih berkembang lagi. Dan saya akan lanjutkan berbincang-bincang kepada Bapak Supriyadi. Dan Pak Supriyadi, saya mendapat info katanya ini di Traveling Kompas ini memiliki sales presentatif yang di luar negeri. Ya, betul. Apakah betul, Pak? Ya, betul. Jadi demi menunjang usaha kita, karena saat ini kan saya sendiri nggak mungkin ya mengunjungi setiap hari teman-teman travel agent, karena kita konsepnya adalah business to business atau B2B. Tidak mungkin kita mengunjungi teman-teman travel agent yang ada di luar negeri. Jadi secara continue setiap hari gitu. Jadi disitulah akhirnya kita menunjuk sales representatif yang saat ini kita miliki adalah di Mumbai, India, dan di Manila, Filipina. Itu ada dua sales representatif yang kita miliki saat ini. Dan kalau boleh tahu Pak, itu tuh sistem kerjanya bagaimana ya? Jadi
Ya, jadi sales representative mereka merupakan perwakilan daripada perusahaan kita dan menjadi local contact. Dalam hal ini mereka akan menjadi istilahnya perpanjangan tangan daripada perusahaan apabila dari teman-teman travel agent yang ada di India ataupun di Filipina yang memerlukan bantuan baik untuk informasi tentang destinasi ataupun bantuan terhadap kesulitan yang mereka hadapi untuk melakukan misalkan bookingan seperti itu atau ada permintaan secara khusus, mereka akan membantu para travel agent tersebut dan mereka berbicara dalam bahasanya mereka kan seperti itu karena sales representatif kita kan memang orang asli, kalau yang di Manila otomatis orang asli Filipina dan berbicara bahasa Tagalog gitu, sedangkan yang di Mumbai ya otomatis asli orang India dan berbicara menggunakan bahasa Hindi. Jadi orang asli sana ya Pak ya, bukan dikirim dari Indonesia seperti itu ya Pak? Betul, bukan. Jadi orang asli daerah yang bersangkutan yang kita tunjuk gitu. Jadi mereka mewakili perusahaan seperti itu dan mereka akan mengunjungi teman-teman travel agent yang di sana untuk membantu memasarkan produk-produk dari perusahaan. Kemudian Pak, apakah dari Bapak Supyadi ini itu menangani yang dari tur yang dari luar negeri mau ke Indonesia saja atau dari Indonesia ke luar negeri pun juga bisa seperti itu Pak? Ya, pada saat berdiri di 2018 dan di tahun 2019 memang benar saya masih fokus untuk inbound, jadi menangani wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Dan seharusnya 2020 ini kita memulai dengan outbound, yaitu dari Indonesia untuk ke beberapa destinasi yang ada di dunia. Tapi karena terbentur oleh pandemi ini, jadinya masih saya postpone atau saya tunda dulu, Mas, seperti itu. Oh, jadi rencananya pada 2020 ini baru ingin membuka yang dari Indonesia ke seluruh keluar gitu ya Pak ya? Iya betul, karena dari network yang kita punya kan dari beberapa teman travel agent yang di India dan di Filipina juga mereka menangani wisata di sana seperti itu. Jadi contohnya untuk India, saya tahun ini sebenarnya berencana untuk membuka Tirta Yatra atau semacam perjalanan suci gitu kan ke India. Itu salah satu rencana saya di 2020 ini. Ya, kemungkinan tertunda sampai di 2021 atau bahkan 2022, tergantung nanti kondisinya bagaimana kan gitu. Semoga cepat terlaksana ya Pak ya untuk. Iya, betul. Kemudian Pak, saya mau tanya, bagaimana sih kok Pak Supyadi ini bisa sampai memiliki jaringan yang begitu luas hingga sampai ke Istanbul, Dubai, Filipina, India, dan sebagainya seperti itu, Pak? Ya, karena pertama adalah saya bekerja di travel agent ya, sudah bisa dibilang lebih dari 25 tahun ya. Jadi dari awal saya bekerja, saya memiliki beberapa kenalan di travel agent dan di semua travel agent di tempat saya bekerja itu mereka dengan konsep bisnis B2B, business to business. Jadi bukan mencari tamu secara langsung seperti di online travel agent seperti itu. Jadi sepanjang 25 tahun itu di dalam perjalanan saya memiliki beberapa teman-teman travel agent, terus akhirnya dekat dengan mereka, dan dari situlah semua sebenarnya berawal. Yang pada akhirnya saya memiliki beberapa koneksi atau teman yang cukup dekat di Turki, di Istanbul, terus kemudian di hampir semua kota di India. Saya di masing-masing kota itu saya punya teman yang cukup dekat yang bergerak di travel agent. Terus kemudian di India malah banyak sekali ya Pak ya? Bagaimana? Malah di India temannya Pak Supyadi yang travel agent yang di India malah banyak sekali ya?
Iya, saat ini saya memiliki lebih dari 7.500 travel agent yang ada di database saya, Mas, untuk market India saja. Wow, 7.500 Iya, market. iya. Ya seharusnya 2020 ini merupakan apa ya? Bukan titik puncak, tapi merupakan sebuah, karena saya melihatnya dibandingkan 2019, 2020 ini growth-nya sangat luar biasa kalau tidak terjadi pandemi. Iya, betul sekali. Jadi kemungkinan 2020 itu per bulannya rata-rata saya bisa 2 kali atau bahkan 3 kali lipat. Wow, kedatangan tamu dari India seperti itu, Pak. Iya, betul. Tapi keburu kena pandemi ya kita harus ini. Ya ada sisi positifnya juga gitu. Iya, betul, Pak. Ya, mungkin kita semua cuma bisa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa Betul. kembali seperti dulu lagi, seperti itu ya, Pak. Iya. Kemudian, Pak, kalau saya kemarin membaca artikel ya, katanya itu Jepang adalah negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan setelah Mekah. Apakah nggak ada rencana seperti itu, Pak, untuk mungkin membawa tur ke Jepang seperti itu? Atau mungkin sudah punya jaringan di Jepang? Jaringan di Jepang saya sudah punya, cuma saat ini karena dari sisi perusahaan saya sendiri kan baru 2 tahun berdiri ya, dan pada dasarnya 2020 itu tidak bisa kita hitung gitu kan, tidak masuk dalam hitungan. Memang ada rencana ke depannya, tapi lebih ke outbound, Mas. Jadi lebih ke membawa tamu-tamu dari Indonesia untuk mengunjungi Jepang. Kalau untuk inbound-nya kita kan harus punya representatif di sini di Indonesia, orang Jepang langsung yang berbicara menggunakan bahasa Jepang, karena tipikal orang Jepang itu kan lebih percaya terhadap orangnya sendiri gitu. Ya karena faktor bahasa kan. Jadi itu kendala yang saya, bukan kendala ya, yang saat ini belum saya lakukan seperti itu. Tapi ada rencana untuk itu. Baik, Pak. Dan mungkin rekan-rekan semuanya, kita akan memasuki sesi yang terakhir. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk tetap stay tune di YouTube channel MF Indonesia. Dan maka dari itu, mari kita simak pariwara berikut ini. Bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya. Nah, saya ucapkan selamat datang kembali pada rekan-rekan semuanya, dan saya ucapkan terima kasih masih stay tune terus di YouTube MF Indonesia. Dan saya mohon pada rekan-rekan semuanya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, karena dengan subscribe berarti rekan-rekan semuanya mendukung channel MF Indonesia. Ya, Bapak Supriyadi, ini kita sudah memasuki di segmen terakhir ya, Pak. Mungkin Pak Supriyadi ada saran kepada orang-orang yang ingin berlibur ke Bali, atau mungkin kepada para pelaku pariwisata pada saat pandemi seperti ini, Pak? Oke, terima kasih.
Pada dasarnya Bali aman untuk dikunjungi ya saat ini, terutama untuk wisatawan lokal atau wisatawan domestik, karena beberapa hotel sudah memberlakukan protokol kesehatan juga secara ketat, dan di beberapa destinasi wisata juga melakukan hal yang sama, dan pemerintah Bali pun juga secara kontinu dan konsisten memberlakukan yang kita sebut sebagai CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Jadi itu semua pada saat pandemi ini kita tentang social distancing, tentang bagaimana menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sesuai dengan protokol kesehatan, itu sudah kita lakukan semuanya. Jadi tidak usah terjadi kekhawatiran untuk itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang ingin berlibur ke Bali, tidak usah ragu, tidak usah ketakutan, karena Bali sekarang juga sudah aman untuk dikunjungi dan juga tetap menaati peraturan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu ya Pak Suryadi. Ya, betul. Nah, rekan-rekan semuanya, sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan kepada Bapak Suryadi dan yang ingin kita tanyakan, tapi karena waktu sudah malam ya, di Bali sekarang sudah jam 9:30 ya Pak ya? Iya betul, udah 9:30 malam sekarang. Nah, kemudian mungkin saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Supriyadi yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk berdiskusi atau berbagi ilmu kepada kita semuanya. Iya, sama-sama Mas. Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Saya Ferdinand Estiardiansyah sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.